Jangan mau dibohongi, kenali pinjol udah melakukan pelanggaran OJK atau belum. Jadi jangan takut kalau misalnya tidak bisa bayar hutang, mending galbe aja dulu. Tapi yuk kita akan bahas di video kali ini apa alasannya dan ya biar teman-teman tahu lah ya. Ciri-ciri aplikasi pinjol yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran OJK biar teman-teman nggak gampang ditipu-tipu atau dibodoh-bodohi oleh oknum DC-DC mereka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah SWT dan semoga segera diberikan rezeki yang melimpah agar teman-teman bisa segera menyelesaikan permasalahan finansial atau hutang teman-teman sekalian. Oke, amin ya teman-teman ya. Jadi terkait masalah ciri-ciri pinjol yang sudah melakukan pelanggaran aturan OJK dan apakah kita boleh galbe dan tentu saja resiko kalau kita tetap telat bayar atau galbe bagaimana. Nah, biasanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini tentu saja berkaitan dengan proses penagihan hutang. Ya, jadi biasanya mereka melakukan pelanggaran itu di proses penagihan, yang mana ya karena kita mungkin tidak punya uang, kita melakukan istilahnya galbay, dan mereka berusaha agar kita segera bayar. Nah, biasanya bermula dari situ-situ aja nih teman-teman. Mereka akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti pengancaman, terus kemudian melakukan pelanggaran juga seperti mengarahkan untuk gali lubang tutup lubang, mengarahkan hal-hal yang negatif, memberikan ancaman baik secara verbal maupun istilahnya kekerasan fisik terhadap orang lain selain diri kita. Nah, itu sudah pasti mereka sudah melakukan pelanggaran. Mereka menagih ya bukan ke tempat lokasi kita berada atau di tempat umum pun itu juga pelanggaran. Mereka memegang baju kita, mendorong kita atau melakukan kontak fisik ke kita itu juga udah pasti pelanggaran berat, ya. Mereka tidak bisa membawa surat-surat penagihan, tidak bisa membawa surat-surat sertifikasi DC, surat kuasa dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pelanggaran jika mereka nekat memaksa, ya. Jadi kita itu berhak untuk menolak DC yang datang ke rumah kalau mereka tidak bisa menunjukkan surat-surat penting tadi itu. Dan satu hal lagi buat teman-teman juga biar nggak gampang dibodoh-bodohin, masalah pinjol itu adalah masalah perdata, bukan masalah pidana. Jadi kalau banyak orang-orang yang mungkin menghubungi teman-teman gitu ya, melakukan penagihan, melakukan ancaman akan dilaporkan secara pidana, akan dilaporkan secara hukum, akan diberikan somasi dan lain sebagainya, tidak usah takut terlebih dahulu. Masalah pinjol, apalagi pinjol legal, ya, pinjol yang sudah terdaftar di OJK, masalah hukumnya yang bisa dituntutkan ke kalian adalah perdata, bukan pidana. Nggak ada yang bisa masuk ke pidana ya harusnya, karena kan sistemnya ini adalah teman-teman melakukan pinjaman, di mana sistemnya juga teman-teman melakukan pinjaman ini sudah sesuai SOP dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi kalau misalnya akan ada hal-hal yang membuat kalian ini tidak sesuai janji, ini penggelapan dana, ini pembawa kabur uang perusahaan, ini penipuan dan lain sebagainya, kalau diancamkan seperti itu dan akan membuat kalian dibikin seakan-akan akan kena polisi gitu ya karena melakukan penipuan, nggak usah takut karena itu bukan penipuan. Itu juga bukan ingkar janji, bukan juga penggelapan ya karena memang kalian tidak sanggup membayar hutangnya dan itu sudah ada aturan dan undang-undangnya yang berlaku. Oke? Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.